Pada agenda 3 terdapat 3 materi meliputi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Pada materi manajemen ASN terdapat 3 sub-materi meliputi kedudukan, peran, fungsi, dan kode etik dan perilaku ASN, yang kedua sistem merit, dan yang ketiga mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang mana harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat 12 kode etik dan perilaku ASN yang mana ASN harus mematuhi dan menjalankan semua yang terdapat di kode etik dan perilaku tersebut. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas tanpa membedakan latar belakang politik, sara, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, namun berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Sistem pengelolaan ASN. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Pada materi pelayanan publik terdapat 4 submateri meliputi unsur penting dalam pelayanan publik, prinsip dan klasifikasi pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, dan prinsip pelayanan prima. Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, dan kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan pelanggan. Adapun prinsip pelayanan publik meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan kesopanan dan keramahan kenyamanan. Klasifikasi pelayanan publik meliputi pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang. Yang ketiga, pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kualitas pelayanan publik meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas. Prinsip pelayanan prima meliputi responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, dan memberikan apresiasi kepada pegawai. Pada materi Whole of Government atau WOG ada 4 submateri yang akan dibahas, meliputi
urgensi whole of government, praktik whole of government dalam pelayanan publik, pola pelayanan publik whole of government, dan manfaat whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif. Urgensi whole of government meliputi adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan, dan diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan. Praktik whole of government dalam pelayanan publik meliputi pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Terdapat 5 macam pola pelayanan publik pada whole of government. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Manfaat whole of government meliputi efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi, dan kebijakan. Personal branding. Personal branding adalah cara di mana seseorang membentuk citra dirinya sendiri sehingga persepsi masyarakat akan dirinya terbentuk lewat prestasi, keahlian, serta perilaku. Dengan melakukan personal branding, kamu bisa membentuk kepercayaan dan loyalitas dengan orang lain. Personal branding sebagai seorang ASN adalah dengan menerapkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi layanan, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian dengan menerapkan nilai dasar ASN meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, maka personal branding akan tampak.